Hai Sobat Online, bagaimana nih kabarnya? Saya harap meskipun kita masih dalam kondisi pandemi gini, Sobat Online semua dalam keadaan sehat ya. Oke, nggak usah lama-lama lagi. Saya dan teman-teman saya pada kesempatan kali ini akan sharing tentang salah satu part dalam pembelajaran daring dengan judul Soulmate dalam online learning. Sebelum kita masuk ke gimana sih cara bikin konten yang baik, kita cari tahu dulu yuk gimana apa sih itu online learning. Nah, online learning kan lagi populer banget nih. Ya, tentunya gara-gara si pandemi satu ini, akibatnya orang selalu bicara, ayo kita belajarnya online aja. Tapi apa sih online learning itu? Kalau dari definisinya, online learning itu jelas pembelajaran melalui online alias pakai internet. Nah, gara-gara pakai internet, maka nggak mau kita tuh butuh alat bantu. Alat bantunya apa aja? Paling gampang handphone. Yang smartphone dong. Siapa sih yang nggak punya smartphone? Next, paling kalau kita berduit nih, kita bisa beli laptop. Atau kalau di rumah ada yang pakai komputer, bisa kok kita pakai komputer. Yang pasti kita butuh komputer dan kita butuh internetnya. Itu aja sih. Kalau tadi definisinya online learning, sekarang apa sih tantangannya? Tentunya nggak ada dong suatu kegiatan tanpa tantangan. Nah, dalam online learning sekalipun itu juga ada tantangannya. Nah, tantangannya tuh kayak apa? Ya, secara fisik sih pasti banyak yang ngeluhin. Mata saya pedih, mata saya sakit. Nah, kenapa itu terjadi? Namanya juga radiasi komputer. Jadi pasti bikin mata itu jadi nggak enak. Nah, next, apalagi tantangannya? Internetnya mati, listriknya mati. Itu juga suatu tantangan yang selalu dihadapin dan susah untuk kita ngomong gitu ya, karena itu eksternal faktor yang kita nggak bisa ngomong apa-apa. Nah, ada nggak tantangan lainnya lagi? Ada. Nah, tantangannya banyak banget ya buat semua yang terlibat dalam kegiatan online learning itu. Baik si pengajar, baik si pelajar, dan baik orang-orang yang mendukung supportingnya. Karena tanpa supporting yang jelas, online learning juga bye-bye. Jadi memang kalau kita bicara online learning itu pasti menjadi tantangan. Barang baru, ada yang bilang ini sudah ada lama. Iya, ada lama, tapi bukan di Indonesia. Buat di Indonesia ini benar-benar menjadi barang baru. Dari dulu universitas manapun yang berusaha mengajak belajar secara online itu tidak pernah berhasil 100%. Nah, pandemi ini penyebabnya. Akhirnya semuanya bicara online learning. Tapi itu menjadi tantangan karena orang-orang butuh beradaptasi. Baik pelajar, baik pengajar, baik pemangku keputusan. Semuanya butuh beradaptasi gara-gara online learning ini. Nah, sekarang kita fokus ke tantangan untuk pelajar dan pengajarnya. Nah, buat pelajar, tantangan yang paling besar gara-gara online learning itu adalah masalah tanggung jawab. Online learning ini benar-benar menjadikan student atau mahasiswa itu sebagai pusat pembelajar. Karena pusat pembelajar, mau nggak mau harus bertanggung jawab terhadap apa yang dipelajari sendiri. Nggak bisa, kalau dulu kan, wah saya nggak ngerti, langsung ketemu dosen, langsung ketemu guru, minta diajarin. Sekarang nggak bisa, mau nggak mau harus cari sumbernya. Memang sih paling gampang pakai Google, tapi lagi-lagi online. Nah, lagi-lagi itu jadi tantangan baru deh, gimana cara cari sumber secara online. Terus gimana dong buat pengajarnya? Buat pengajarnya juga pusing. Kenapa? Kalau berhadapan langsung enak, ada yang tidur, ayo dideketin gitu kan. Kalau online kayak gini, mau deketin gimana? Orangnya tidur di rumah, mungkin videonya dimatikan gitu kan. Jadi mau nggak mau si pengajar harus kreatif, bikin acara, bikin kegiatan secara online tentunya yang bikin para pelajar, para mahasiswa yang dengerin itu jadi semangat. Itulah yang bikin online learning ini bikin pusing tapi sekaligus juga menantang. Ada nggak sih kunci utama yang buat pelajar dan pengajar itu pasti bisa melewati tantangan? Ya pastinya ada dong. Kunci utamanya adalah engagement. Antara pengajar dan pelajar harus memiliki engagement yang baik dalam waktu yang bersamaan ataupun ketika tidak dalam waktu yang bersamaan. Nah,
Sekarang, menurut kalian, apa sih yang harus diperhatikan supaya engagement antara pengajar dan pelajar bisa dapat banget gitu? Ada yang tahu? Aku kasih waktu kalian buat berpikir bentar ya. Oke, udah dapat jawabannya kan? Sekarang aku bakal share 2 hal dari sekian banyak hal yang menurut kami bisa membentuk engagement tersebut. Yang pertama yaitu konten pembelajaran, yang kedua yaitu interaksi pembelajaran. Langkah selanjutnya kita akan masuk ke langkah-langkah membuat konten. Jadi yang pertama kita harus pahami dulu capaian dari mata kuliah atau yang nantinya akan kita sebut sebagai CPMK. Di mana CPMK ini merupakan tujuan utama dari pembelajaran tersebut atau main goal-nya. Nah, lalu setelah kita memahami CPMK, kita juga harus memahami sub capaian tiap fasenya. Tentu saja durasi dari tiap-tiap fase ini akan berbeda-beda. Setelah itu, kita juga harus menentukan luaran yang diharapkan dan dihasilkan dalam tiap fasenya. Nah, ini kita perlu tentukan agar sub CPMK kita ini sesuai dengan CPMK, sehingga nantinya akan ada luaran yang dihasilkan sesuai dan menunjang main goal kita. Nah, lalu langkah keempat, kita memilih mengkategorikan materi-materi yang mendukung pembelajaran. Tentu saja materi yang mendukung ini akan sangat menunjang agar tercapai CPMK yang kita harapkan. Nah, lalu yang terakhir kita menyusun rangkaian materi dan menyesuaikan kegiatan pembelajarannya. Memilih kegiatan pembelajaran ini juga hal yang penting karena materi yang mendukung kemudian sub CP yang mendukung sesuai dengan main goal itu tidak akan tercapai sesungguhnya ketika kegiatan pembelajaran juga tidak sesuai atau mendukung. Lalu ini ada tips and trick yang bisa kita lakukan bersama dan ini adalah langkah-langkah yang sederhana, langkah-langkah yang pasti akan juga kalian bisa lakukan. Jadi yang pertama, gunakan perpaduan gambar dan tulisan. Nah, memberikan atau memadukan gambar dan juga tulisan ini adalah satu elemen yang penting karena tentu saja kita akan bosen kalau melihat tulisan aja sehingga kita juga perlu memadukan dengan gambar-gambar. Nah, tapi gambar ini juga harus menunjang tulisan kita. Jangan sampai gambar ini malah bertentangan atau tidak menunjang tulisan yang kita buat. Lalu yang kedua, berikan unsur motion atau gerakan dalam video dan juga animasi. Nah, bentuknya macam-macam nih. Gerakan dan juga motion ini kita bisa memilih video, kita juga bisa memilih animasi. Kenapa kok kita harus memasukkan video dan juga animasi ke dalam kegiatan pembelajaran kita? Karena tentu saja ketika ada yang bergerak visualnya pasti akan lebih menarik atau eye catching. Nah, lalu yang ketiga kita memberikan highlight pada bagian yang penting. Bisa nih dilakukan dengan atur jenis, ukuran dan juga tipe font yang bisa lebih besar atau bisa diberikan underline dan juga mungkin bisa diberikan warna yang berbeda. Nah, itulah kuncinya, maka kita juga penting untuk bermain dengan warna. Nah, kenapa sih kok kita perlu menggunakan gambar, tulisan, kita juga perlu memasukkan video, animasi, dan juga meng-highlight poin yang penting agar mahasiswa tidak bosan ketika mendengarkan materi yang kita berikan. Otomatis kalau kita hanya memberikan ceramah, mereka pasti akan bosan. Nah, sehingga ketika ada jenis, ukuran, tipe font, dan juga warna yang berbeda-beda, ini tentu saja akan lebih menarik mereka dan juga interaktif. Selain itu, lebih mudah dilihat dan juga lebih mudah dipahami. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu tentang interaksi. Nah, interaksi ini merupakan satu hal yang penting untuk dapat terjadi antara pengajar dan juga pembelajar. Jenis-jenis interaksi itu ada macam-macamnya nih. Yang pertama ada langsung dan juga tidak langsung, atau yang bahasa kerennya kita sebut sebagai sinkronus dan juga asinkronus. Di mana sinkronus ini kita melakukan interaksi dalam satu waktu yang bersamaan. Kemudian untuk asinkronus kita juga tetap melakukan interaksi tetapi tidak bisa secara langsung atau masih ada jeda waktunya. Nah, untuk itu dalam kita berinteraksi antara pengajar dan juga pembelajar, pengajar itu perlu memposisikan diri sebagai fasilitator
atau coach dan juga partner bagi pembelajar. Kenapa sih kok kita memposisikan diri sebagai fasilitator, sebagai coach dan juga sebagai partner mereka agar lingkungan dan juga suasana belajar ini menjadi lebih nyaman dan juga menjadi semakin dekat. Tentu saja kalau misalkan pembelajar itu bisa dekat hubungannya dengan kita dan juga nyaman ketika berinteraksi, mereka akan semakin terbuka dan juga mereka akan semakin aktif ketika kita melakukan diskusi atau sesi tanya jawab. So, konten dan interaksi itu adalah soulmate. Soulmate yang baik harus dan perlu untuk saling mengevaluasi dan pastinya menyesuaikan dong. Terus, gimana dong cara mengevaluasi dan menyesuaikan? Oke, sekarang saya akan share beberapa tips yang kita terapkan. Yang pertama, untuk konten, ada caranya. Yang pertama, dibuat dan diupdate sesuai generasi. Atau kalau misalnya mau dibahasakan gaul, yaitu kekinian. Kita harus bikin konten yang pastinya kekinian, yang sesuai dengan generasi di mana kita mengajar. Kemudian yang kedua, yaitu lengkapi dengan rubrik supaya pelajar dan pengajar memiliki tolak ukur yang sama. Atau kalau misalnya kita mau pakai kata kuncinya, istilahnya sefrekuensi. Jadi antara pengajar dan pelajar punya frekuensi yang sama, punya tolak ukur yang sama supaya tidak ada miskomunikasi. Kemudian untuk interaksi, gimana sih caranya? Yang pertama, yaitu selalu cek apakah CPMK dan subcapaian tercapai dengan baik. Kan? Yang kedua, lakukan FGD atau Focus Group Discussion dan pastinya ada cost survey. Yang ketiga, yaitu analisa, respon, dan feedback dalam proses pembelajaran. Oke, itu tadi adalah sharing kita dalam mencari, menemukan, membangun, dan menjaga soulmate dalam online learning. So, selamat mencoba!